Ya, kita masuk di tema kita yang kedua, pemirsa, di Talk to iNews malam hari ini. Ini berkaitan dengan kekhawatiran dari warga yang memang terancam terkena relokasi atau penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio Talk to iNews malam hari ini. Namun sebelum itu, penggusuran paksa oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, pemirsa, terhadap warga Kampung Pulo Jakarta Timur yang sudah berlangsung meninggalkan luka yang mendalam ternyata. Padahal jauh sebelumnya, sebelum duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pernah berjanji untuk mengedepankan langkah yang manusiawi. Namun apa dikata, janji hanyalah tinggallah janji begitu. Penggusuran pun tetap terjadi dan hak hidup dari warga sendiri saat ini mereka harus tetap bersusah payah untuk kembali menata hidupnya. Sepekan berlalu, harta benda dan segala harapan digusur paksa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Basuki Cahayapurnama bulat memindahkan warga bantaran Kali Ciliwung. Kampung Pulo nggak bisa beres, jangan pernah mimpi Jakarta beres. Basuki seharusnya tidak lupa janjinya semasa duet bersama Joko Widodo. Kami juga ingin membuat sebuah kampung yang sehat. Artinya apa? Kampung ini ada ruang terbuka hijaunya, komplit. Kampung yang punya ruang publik yang komplit. Kampung yang punya drainase yang baik. Kampung yang punya komunal septic tank yang jelas sehingga kampung-kampung kumuh, kampung-kampung yang ada di DKI ini menjadi sebuah kampung yang sehat. Bangun yang namanya hunian kampung deret seperti ini. Dan ini sudah saya komunikasikan dengan warga di bantaran, dialog. Ini yang paling penting dengan warga itu ada dialog. Ibarat kacang lupa kulitnya. Warga bantaran Sungai Ciliwung tersia-sia. Hidup mereka berubah. Rumah yang tak sekedar tempat berteduh tetapi juga mencari nafkah hilang sudah. Mereka kehilangan pekerjaan. Itu sangat berat bagi mereka. Ekonomi mereka ini adalah economic survival. Mereka yang kalau setiap hari tidak bekerja tidak makan beneran. Katanya mau diganti, nyatanya nol sama sekali. Seolah-olah dibohongi. Ya enak nggak enak sih ya. Namanya rumahnya udah pada habis, mau di mana lagi? Yang kita tolak adalah ketika pembangunan itu dilakukan dengan mengusir rakyatnya seperti binatang. Relokasi seharusnya tak menghilangkan akar penghidupan warga. Relokasi yang memanusiakan seharusnya juga mengindahkan aspek sosiokultural dan ekonomi warga. Sudah datang baik ke Bukit Duri ini maupun ke Kampung Pulo berulang-ulang Pak Jokowi itu. Dan waktu itu menjanjikan kampung di sini tidak akan direlokasi. Juga di Kampung Pulo tidak akan direlokasi. Hanya akan ada perbaikan-perbaikan, permajaan dan pembangunan begitu. Karena Basuki getar Jakarta, karena Jokowi getar Jakarta, karena Basuki. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa kaitan dengan rencana relokasi atau penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa wilayah lainnya yang masih berada di wilayah DKI Jakarta. Sudah hadir 3 orang narasumber di studio saat ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk Anda, Babe Ridwan Saidi, selamat malam. Malam. Saya hadirkan malam hari ini sebagai budayawan yang mungkin itu bisa bercerita kawasan Kampung Pulo yang kemarin sempat digusur dan juga beberapa wilayah yang rencananya akan digusur ini ya Be ya. Kemudian juga ada tokoh masyarakat dari Kampung Pulo, Ustadz Kholili, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian Pak Nirwono Yoga juga sudah hadir. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Pak Ustadz terlebih dahulu. Pak Ustadz, bagaimana kabar saudara-saudara kita di Kampung Pulo saat ini? Apakah memang sudah terelokasi semua ke tempat baru atau mungkin masih ada yang tersisa? Sebagian udah terelokasi, sebagian lagi ngontrak, sebagian lagi pulang kampung. Tahu duitnya dari mana saya juga nggak tahu. Ya. Salah satunya bibi saya itu keadaan sakit, ya terpaksa dia pulang. Karena di rusun itu nggak mungkin berjejal-jejal kan. Satu udah tua, ke Banten, Pandeglang. Oh. Terus yang lain pada ngontrak, terus saya juga sebagian di rusun.
Karena gini, yang di rusun itu kan 519 unit Ya. sesuai dengan peta bidang. Tetapi jumlah kakak yang terkena korban relokasi itu ada mencapai hampir 1.000. Jadi kalau dibilang hampir 40%, 45% lagi belum tertampung. Nah, ini kita protes juga ke sebelum eksekusi pada tanggal 20 itu kita ngusulkan ke lurah, ya, ke lurah kita bicara. Ini bagaimana dengan korban-korban yang nanti terdampak ini yang tidak tertampung. Ya. Di Kampung Pulo itu ada satu rumah itu ada 1, 2 sampai 4 kakak. Nah itu coba dipikirkan jangan sampai nanti dampaknya akan buruk. Kalau Anda sendiri Pak Ustadz? Kalau saya sendiri bingung juga ya. Bingungnya kenapa? Karena program ini Pak Ahok macam ngomong lagi akan membuat rusun di Kampung Pulo. Ya. Yang ini aja belum kelar gitu. Dampaknya juga belum selesai. Kok udah bicara ke tengah segala macam. Kalau Anda sendiri ikut pindah ke rusun yang disediakan saat ini? Kalau saya sih belum kena. Oh, belum kena. Tapi kayaknya akan kena gitu kalau rencana ini terjadi. Tapi saudara-saudara saya yang di pinggir kali itu istilahnya saya juga istilahnya kalau ibarat badan, kalau badan tangan sakit ya semua juga kena sakit kan. Iya, iya. Saya begitu prinsipnya. Saudara-saudara saya udah istilahnya udah ngopi bareng, apaan bareng. Kalau pagi-pagi sholat tarawih pun di mana-mana saya udah seperti keluarga sendiri gitu. Artinya Anda dan warga-warga lainnya pun sudah mendengar adanya rencana relokasi lanjutan begitu di kawasan Kampung Pulo? Kalau tidak salah sih ada perdanya tuh Mbak. Perda 1 tahun 2014. Ya. Tapi saya juga nggak ngerti gitu. Ada di situ gambar-gambar warna biru, sodetan, katanya sodetan, terus itu warga tanda kuning, kemudian kalau kotak-kotak itu rumah susun. Nah, itu setahu saya itu. Kalau perda setahu saya berarti sudah disetujui oleh DPRD dan gubernur. Oke. Itu aja sih yang saya khawatirkan gitu. Ya, B, sebenarnya sejak zaman dahulu lokasi itu seperti apa sih B? Kalau Gini, yang saya ada anak Betawi ya. Tanabang. Dia sekarang ngontrak di Kampung Hutan Ciputat. 8 juta setahun dia ngontrak. Jadi kapan kontrakannya habis dia ke saya minta bantuan. Kemarin nih dia minta bantuan ke saya kasih dia akal karena saya juga lagi nggak bisa ngebantu. Saya suruh dia tinggal di pinggir kali. Dia tinggal di pinggir kali, kan nanti dia digusur. Dia bisa masuk rusunawa. Kan saya kira saya suruh dia begitu, ya kan? Ini Babe ngajarinnya nggak bener nih. Bukan saya nggak benar kan, kalau kita ambil pelajaran dari peristiwa peluit apa itu, kok asik juga ya bisa tinggal di rusunawa. Saya bilang kenapa ente nggak di rusunawa? Caranya bagaimana? Ente tinggal di pinggir kali, gampang. Nanti digusur. Tapi kan ada persyaratannya Be, kalau mau tinggal di rusunawa. Iya, antara lain adalah korban dari penggusuran kan gitu. Dia nggak korban penggusuran. Dari Tanabang pindah baik-baik, dia mundur ngontrak. Kalau gitu. dapat rusunawa, tadi beberapa warga bahkan tidak dapat. Ya itulah itu persoalan lain ya. Kalau saya bukan tidak mengurus itu. Kalau saya rasa Kampung Pulo kalau udah bernama kampung itu berarti hunian. Ya. Nah cuman dia batasnya sampai di mana. Nah itu tadi yang saya lihat surat-surat itu nggak ada kertas birunya atau orang Betawi dulu bilang kertas belau. Ya. Jadi kalau kita bawa surat kertas belaunya mana? Dari kertas belau itu ada peta lokasi. Kalau kampung kita buat kampung itu pasti hunian. Oke. Dan ini kan Master Cornelis. Berarti dia residensi Master Cornelis, nanti dia punya kantor pusat kan di Tambun. Di zaman itu di Bekasi gitu, nggak termasuk Batavia. Yang saya cerita Batavia. Ini bukan Batavia. Dia yang termasuk Batavia. Dia mesti ada kertas birunya. Gitu. Saya punya waktu saya di Stop Besar ya, ada kertas biru bahwa saya tinggal di Gang Arab, ya kan, kertas birunya ada gitu. Kalau ini tadi tidak ada. Ini sebenarnya apa sih yang dibawa Pak Ustadz? Ini surat-surat? Artinya gini, kalau dibilang nggak bersurat, berarti kan melihat liar gitu kan. Iya. Sedangkan di sini kan tertera, kita udah tinggal lebih dari bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oke, boleh disampaikan kepada kami apa surat yang dibawa malam hari ini? Ini surat sertifikat. Ini surat sertifikat. Iya, ini sertifikat. Anda tinggal di wilayah Kampung Pulo sejak tahun berapa? Saya? Ya.
Saya dari tahun 66. Dan sudah ada sertifikat ini? Ini punya Habib Soleh. Oke. Salah satu saya bawa ke sini barangkali nanti diperlukan. Bahwa tidak semua yang diperkirakan seperti orang-orang di luar Kampung Pulo kan yang nggak tahu statement gubernur benar. Saya bilang benar gubernur, tapi banyak juga salahnya. Ada yang benarnya, benar apa, banyak yang juga salah salahnya. apa ini menurut Anda? Contoh penerbitan SK gubernur, bukan peraturan Pergub 190, ya katanya yang jangankan yang bersurat, yang tidak bersurat pun dengan membayar PBB 5 tahun terakhir disaksikan 2 orang bahwa itu milik dia, dibayar 25% NJOP. Itu kan gubernur yang tanda tangani. Gubernur yang sekarang? Iya, Pak Basuki Cahayapurnama tanda tangannya. Kalau Pak Jokowi lebih hebat lagi. Kandang ayam diganti, pohon diganti, semua diganti. Yang istilahnya milik masyarakat. Itu janji pada waktu itu. Ya, artinya janji dengan undang-undang loh. Mereka ada undang-undangnya. Saya juga apa undang-undang waktu yang dia mau ganti kandang ayam itu? Ada pergubnya bukan undang-undang. Iya, 163 kalau nggak salah. Iya, dia bikin pergubnya. Betul. Iya. Yang NJUP-nya itu kan saya kira dia kalau nggak salah yang bikin. Itu artinya ada surat resmi begitu ya yang kalau dimiliki Pergub oleh para warga. 190 tanda tangannya Pak Ahok. Saya kan pegang ini pergubnya itu ada. Ya, oke, baik. Nanti kita akan coba hadirkan ke hadapan Anda lokasi mana saja yang rencananya akan dilakukan relokasi atau mungkin akan dilakukan penggusuran dari Pemprov DKI Jakarta. Nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Pak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Tentu saja sesaat lagi pemirsa di Talk to iNews, jangan kemana-mana.